Tentu kita sangat berharap kasus ini bisa secepatnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena bukti-bukti sudah jelas yang disebarkan sendiri oleh terlapor Denny Indrayana. Seiring dengan itu pula kita juga sepakat dengan pernyataan Profesor Jimli Asidiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, anak buah SBY yang juga mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana akhirnya diseret ke polisi. Ia dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait dugaan kebocoran informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang sistem pemilu. Laporan pun telah terregister dalam laporan polisi atau LP tanggal 31 Mei 2023. Pelapor kasus ini berinisial AWW. Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Barreskrim Polri, kata Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya pada hari Jumat 2 Juni 2023, seperti dikutip kompas.com 2 Juni 2023. Sandi menjelaskan pada tanggal 31 Mei 2023 yang lalu, pelapor mengaku melihat postingan di media sosial Twitter dengan nama akun @Denny Indrayana dan media sosial Instagram dengan nama akun @DennyIndrayana99. Kedua akun tersebut mengunggah tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, antar golongan atau SARA. Kemudian berita bohong atau hoax, serta penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara. Dengan tindak pidana yakni ujaran kebencian atau SARA, berita bohong atau hoax, penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat 2, Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan garis miring atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dan garis miring atau pasal 112 KUHP pidana dan garis miring atau pasal 112 KUHP dan garis miring atau pasal 207 KUHP, kata Sandi. Sementara itu, kata Jenderal Bintang 2 ini, polisi turut memeriksa 2 orang saksi berinisial WS dan AF. Barang bukti yang didapati oleh polisi berupa 1 bundel tangkapan layar akun Instagram @DennyIndrayana99 dan 1 buah flashdisk berwarna putih merek Sony 16 GB. Ya. Dalam pernyataannya di akun media sosialnya yang memicu polemik pemanas itu, Denny Indrayana memang mengaku mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi, kata Denny. Sementara itu, MK melalui juru bicara dan ketuanya telah membantah terjadi kebocoran informasi terkait putusan perkara. Pasalnya, perkara yang dimaksud saat itu belum sampai pada tahap pembahasan putusan. Untuk diketahui, MK telah menerima permohonan uji materi atau judicial review terhadap pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114 garis miring PUU garis miring Romawi 20 garis miring 2022 pada tanggal 14 November 2022. Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Dimas Brian Wicaksono, pemohon pertama, Yuwono Pintadi, pemohon kedua, Fahru Rozi, pemohon ketiga, Ibnu Rahman Jaya, pemohon keempat,
Rianto pemohon 5 dan Nono Mariono pemohon ke-6. Ketika cuitan Denny itu bikin gaduh karena dianggap telah membocorkan rahasia negara, Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta agar polisi segera turun tangan untuk mengusutnya. Siapa sumber kredibel dan terpercaya yang telah membocorkan keputusan MK itu? Namun tampaknya Denny tak peduli. Ia justru terus ngeles dan pakai jurus mabuk bahwa hal itu atau informasi yang disampaikan itu perlu diketahui oleh publik, bahwa ada dugaan campur tangan istana baik terkait putusan MK maupun soal kemelut Partai Demokrat yang dianggap dicopet Kepala Staf Presiden Muldoko atas restu Presiden Jokowi. Nah, terkait kasus kebocoran putusan MK tersebut, ex-ketua MK Profesor Jimli Asidiki dengan tegas menyatakan bahwa secara hukum Denny bisa masuk penjara karena menyebarkan berita hoax, dan dari sisi etik Denny bisa di blacklist dalam posisinya sebagai pengacara untuk berperkara di MK. Gampang sekali dicari pasalnya. Dia bisa masuk penjara itu. Yang pasti Denny Indrayana sudah bocorkan rahasia negara, terlepas informasi itu benar atau salah. Kata Profesor Jimli Asidiki seperti dikutip katalogika.com 2 Juni 2023. Lebih lanjut, Profesor Jimli menyatakan pelanggaran lain adalah etika profesi sebagai seorang pengacara. Denny bisa masuk blacklist untuk jadi pengacara di Mahkamah Konstitusi sebagai sanksi bagi pelanggar etika profesi. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, secara pribadi dari awal saya sudah sangat meragukan integritas Denny Indrayana dalam upaya penegakan supremasi hukum. Yang ia lakukan justru gerak-gerik dan manuvernya selama ini saya anggap malah melakukan tindakan yang bertentangan secara diametral dengan upaya penegakan hukum. Mengembuskan isu dengan melontarkan tuduhan tanpa bukti hingga membuat kegaduhan. Dan yang lebih parah, dia juga kerap menghembuskan isu soal pemakzulan Presiden Jokowi dengan tuduhan berada di balik pengambil alihan paksa Partai Demokrat oleh kubu Muldoko hanya karena Jokowi secara belak-belakan mengaku akan cawe-cawe dalam soal Pilpres, sehingga akan berdampak gagalnya Anies Baswedan untuk melaju sebagai bakal capres 2024. Sungguh menyedihkan memang kalau seorang guru besar hukum tata negara berpikir senaif itu, yang selalu menggelontorkan tuduhan demi tuduhan hanya berdasarkan tafsir demi tafsir tanpa bukti. Nah, akhirnya kini bola kasus penyebaran hoax pun sudah berada di tangan polisi. Tentu kita sangat berharap kasus ini bisa secepatnya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena bukti-bukti sudah jelas yang disebarkan sendiri oleh terlapor Denny Indrayana. Seiring dengan itu pula, kita juga sepakat dengan pernyataan Profesor Jimli Asidiki agar MK juga segera bersikap untuk menggelar sidang etik untuk memblacklist Denny Indrayana dalam statusnya sebagai pengacara profesional. Kita tunggu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.